Putra 60428181409 Sistem Informasi dari UPTJ Pangkal Pinang. Di sini saya diminta untuk mengaplikasikan website sederhana pengajar dengan Vue.js dengan komponen Vue komponen dan template. Seperti ini struktur projectnya, yaitu ada index HTML, asset, CSS, image, data pengajar, lalu komponen-komponen seperti stock table, tracking, dan lain sebagainya. Di bagian service ada API.js, template ada HTML. Seperti itu gambarannya. Lalu kita masuk ke program Visual Studio Code-nya, ada CSS style, image, data. Lalu di JS ada komponen, dan di service ada API.js, template juga ada. Nah, ini adalah style CSS-nya. Saya membuat untuk mempercantik atau merapikan webnya. Di bagian data ini sudah berada di modul ya. Jadi kita tinggal copy. Lalu di bagian JS saya membuat beberapa komponen, yaitu ada model JS. Di sini ada fitur stock table, tracking TO, order form. Lalu di bagian tracking saya membuat refresh data dari API service. Lalu ini codingan untuk input TO manual otomatis generate. Lalu saya juga membuat beberapa codingan. Di bagian order form JS, saya menggunakan form untuk name nama paket ekspedisi. Dan ini adalah lanjutan codingnya. Lalu status BK, saya membuat menampilkan stok dan tooltip. Lalu di bagian stock table, saya juga membuat codingannya untuk beberapa fitur utama ya, yaitu ada filter UT daerah, start, shooter, dan lain sebagainya. Ini adalah codingannya. Sampai sini. Nah, aksi tombol keyboard header, fokus juga berada di stock table. Lalu di bagian service itu ada API.js. Bagian service ini fitur penting ya, karena API.js itu untuk menentukan auto refresh list tracking setelah membuat TO baru. Jadi pada saat kita membuat TO baru, itu langsung berada di TO berikutnya nomornya. Lalu di bagian view loader juga seperti ini. Masuk ke template, kita ada TO tracking HTML. TO tracking HTML ini untuk men-tracking bahwa kita membuat nomor TO dan nick-nya itu sampai di mana. Dan lihat hasilnya juga di sini ya. Seperti itu untuk order form juga menggunakan HTML. Form input utamanya itu berada di order form ya. Ada name, nama, pilih paket, dan lain sebagainya. Ekspedisi juga di sini. Tanggal kirim, preview paket juga berada di order form HTML. Lalu kemudian di stock table HTML, itu kita membuat codingan untuk filter path. Filter path tersebut untuk stylenya ya, yaitu ada margin bottom berapa, lalu ada kode safety semua ada di sini untuk tabelnya. Berikut ini. Lalu yang terakhir tooltipnya berada di stock table. Lalu yang paling utama itu di index HTML untuk ngerunning juga ya. Kita membuat layoutnya di sini, trackingan, form, view loader, dan menggunakannya kita run, menggunakan live server ya. Nah, ini tampilan awal dari Sita UT, yaitu di bagian stok pengajar, ada tracking TO, pemesanan, dan lain sebagainya. Ini kita bisa memfilter ya di stok pengajar per OPPCC. Kita cek. Nah,
Lalu di reorder juga kita bisa, stock nol juga dicek. Seperti itu di bagian sortir kita bisa menggunakan abjad, bisa menggunakan stok tertinggi, harga tertinggi. Atau itu tambah juga. Lalu kita bisa edit per mata kuliah atau per ajaria. Kita bisa edit menjadi menambahkan atau mengurangi stok di update. Selama 17 kita update. Nah, akhirnya stok menjadi menipis ya. Karena harusnya ada 15 buah. Gitu. Untuk tambah, kita bisa menggunakan kode mata kuliah baru atau seperti ini ya. Saya menambahkan MKWN 1433 yaitu Pancasila dalam kategori mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib, lalu UT daerah dan basar. Lokasi raknya itu A1 sampai C2 ya. Harganya kita taruh di 80.000. Lalu kuantitinya kita tambahkan 20. Safety-nya 10 ya, berarti nanti lebih. Nah, stoknya aman. Untuk MKWN Pancasila, mata kuliah wajib dan basar, berarti A1 sampai C2 dan stoknya aman. Seperti itu sudah kita tambahkan. Kita bisa edit juga untuk stok nol ya teman-teman, biar update. Nah, maka akan ganti kosong statusnya. Saat kita melihat reordernya kosong, itu mata kuliah IKMA ini akan terlihat filter kosongnya. Aku ingin kita pemesanan paket. Selama kita masukkan nomor NIM kita ya. Nomor di mahasiswa. NIM-nya kita copy saja seperti ini. Ya. Lalu kita masukkan nama lengkap. Lalu pilih paket. Paket Byte IPS. Kurangnya kita milih reguler. Terus kita bisa menggunakan untuk buat pesan. Nah, ini muncul pop-up untuk pesanan tersimpan. Lalu kita bisa mengeceknya di tracking TO. Nah, di tracking TO sebenarnya sudah ada di sini. Cuma kita bisa lihat detailnya, yaitu dengan menyalin atau mengopi. Lalu kita carikan di sini. Kita cari, itu dicari. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat detail bahwa status pengiriman itu masih trivia. Kita ganti bisa edit ya dalam perjalanan, lalu kita update. Nah, seperti ini. Kita cari lagi. Ya, sudah ganti ya dalam perjalanan. Riwayat perjalanannya juga belum ada perjalanan. Lalu kita bisa menambahkan tambah progres ya. Simpan. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa tambah progres. Detailnya itu sudah perkirakan. Ada perkirakan paketnya itu. Karena kita sudah update status. Kita bisa menambahkan input manual TO juga di sini. Seperti itu. Nah, kita tambahkannya NIM-nya. Namanya juga kita ini. Nah, ini adalah menambahkan input manual ya. Input TO manual juga bisa. Segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat membantu dalam penyelesaian tugas video ini. Terima kasih.